Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perilaku ikhlas. Apakah kalian tahu ikhlas itu apa? Oke, sebelum kita memulai pembahasan mengenai perilaku ikhlas ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and good understanding. Amin. Apakah kalian tahu apa itu ikhlas? Oke, ikhlas bermakna bersih. Ikhlas adalah perbuatan hati di mana hanya orang tersebutlah yang mengetahui mengenai ikhlas tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas atau dilakukan dengan ria? Ria di sini artinya adalah ketika perbuatan kita atau amalan kita ingin dilihat oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, dan ini menyebabkan amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Apa itu pengertian ikhlas? Ikhlas dikatakan ikhlas apabila seseorang membantu orang lain ya tanpa adanya imbalan, tanpa adanya sanjungan dari orang lain, dan dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan jabatan, tanpa mengharapkan sanjungan dan lain sebagainya yang diberikan oleh manusia. Itulah yang dinamakan ikhlas. Berikutnya, ikhlas termasuk syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita beramal dan ketika kita beribadah, maka ibadah dan amalan tersebut harus dilakukan dengan ikhlas. Tanpa dengan ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Contohnya adalah ketika seseorang sholat dengan niat ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka sholatnya tidak akan diterima dan menjadi sia-sia. Maka dari itu, ikhlas termasuk syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa dalil perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan ikhlas? Dari kata-kata mukhlisina lahuddin, yaitu ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ini yang dinamakan ikhlas, dan ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk berperilaku ikhlas setiap kita beribadah kepada Allah, yaitu baik itu hablum minallah dan hablum minan nas. Berikutnya, apa ciri-ciri ikhlas? Dikatakan seseorang melakukan ikhlas ketika kita beribadah. Yang pertama adalah dia tidak suka dipuji. Ketika seseorang melakukan amalan ibadah, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas, maka amalan ibadahnya ini tidak ingin dipuji oleh orang lain. Maka dia sudah melakukan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, selalu mendengarkan nasihat.
nasihat yang diberikan dan yang diberikan oleh orang lain dan bermanfaat buat kita, serta kita menerima nasihat tersebut, maka sejatinya orang tersebut sudah melakukan ikhlas dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah menganggap pujian dan hinaan itu sama. Ketika mereka tidak akan memikirkan hal itu, maka mereka melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan dari hambanya. Ciri yang keempat dan yang terakhir adalah melupakan amal kebaikan. Ketika kita beramal, baik itu bersedekah, ibadah sholat, zakat, dan lain sebagainya, ketika kita melakukan amalan tersebut dan kita melupakan, tidak mengungkit-ungkit, tidak membicarakan amalan kita kepada orang lain, maka sejatinya kita sudah melakukan atau melaksanakan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah apa manfaat dan keutamaan ikhlas. Yang pertama adalah hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa begitu? Karena syarat amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan ikhlas itu sendiri. Yang ketiga, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Yang keempat, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, doa kita akan diijabah atau dikabulkan. Yang keenam, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Berikutnya, nomor 9. Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Karena Allah sendirilah yang memberikan jalan yang lurus kepada orang yang melakukan ikhlas tersebut. Dan yang terakhir adalah mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah bagian dari manfaat dan keutamaan ikhlas yang Allah berikan kepada seorang hamba apabila hamba tersebut melakukan atau melaksanakan perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan hidup perilaku ikhlas tersebut, coba perhatikan tayangan film berikut ini. Semoga bermanfaat. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih. Iya, dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin nggak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Musa nangis dan kecewa.
kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah nggak kesel lagi kan?